Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas mengenai integral fungsi rasional menggunakan pecahan parsial. Nah, sebelum kita masuk ke pecahan parsial, kita coba untuk memahami dulu apa sih fungsi rasional itu ya. Fungsi rasional itu adalah hasil bagi dua fungsi polinomial gitu ya. Jadi fungsi rasional itu dibagi ke dalam dua, yaitu fungsi rasional sejati dan fungsi rasional tidak sejati. Nah, apa yang dimaksud dengan fungsi rasional sejati? Fungsi rasional sejati itu jika penyebutnya, jadi jika pangkat pada penyebutnya itu lebih besar daripada pembilangnya. Itu yang sejati. Akan tetapi fungsi rasional tidak sejati itu adalah jika pangkat pada pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Oke, kita langsung saja masuk ke beberapa contoh ini ya. Ada di sini ada 4 contoh. Kita perhatikan di contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah fungsi x. Di sini ada fx sama dengan x per x kuadrat plus 5. Kita perhatikan bahwa di sini penyebutnya adalah pangkat kuadrat, sedangkan pembilangnya adalah pangkat 1. Maka ini adalah termasuk ke dalam fungsi rasional sejati. Rasional sejati. Oke ya, kita perhatikan contoh yang kedua. Di pembilangnya adalah pangkat tertingginya adalah x kuadrat, sedangkan pangkat di pembilangnya itu adalah x kuadrat, sedangkan pangkat pada penyebutnya adalah x pangkat 3. Sehingga di sini penyebutnya, pangkat pada penyebut lebih tinggi daripada pembilang. Maka ini dikatakan sebagai fungsi rasional sejati. Kemudian contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, kalian perhatikan pada pembilangnya, di sini pangkat tertinggi adalah 3, sedangkan pada penyebutnya adalah kuadrat. Maka di sini dikatakan bahwa pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka dikatakan fungsi rasional tak sejati. Tak sejati ya, tidak sejati. Kemudian yang contoh yang keempat. Pembilangnya pangkat tertingginya 1, penyebutnya pangkat 2, maka di sini adalah fungsi rasional sejati. Nah, sekarang kita coba selesaikan. Di sini misalkan kita diminta untuk mencari integralnya, maka kita coba selesaikan ya. Oke, kita ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama tadi di fx-nya diketahui adalah x per x kuadrat plus 5. Kita diminta untuk mencari integral dari x per x kuadrat plus 5 dx. Maka langkah untuk menyelesaikan ini, ingat ya, ingat kembali bahwa pembilangnya pangkat 1, penyebutnya kuadrat. Di sini lebih besar penyebut ya. Kita bisa selesaikan dengan menggunakan yang namanya, kita coba menyelesaikan dengan menggunakan yang namanya adalah substitusi. Misalkan U sama dengan X kuadrat plus 5. Maka langkah kedua adalah mencari DU. DU itu turunan dari U ya. Turunan dari U, turunan dari X kuadrat plus 5 adalah 2X dx. Nah, kita kembalikan ke soalnya. Tadi soalnya adalah x per x kuadrat plus 5 dx. Sama dengan integral, kita masukkan ke dalam substitusinya ya. Tadi yang dimisalkan U adalah x kuadrat plus 5, di sini adalah U, maka kita bisa tulis dengan U. Kemudian di sini ada yang belum kita ubah ke dalam bentuk U, yaitu x dx. X dx, di sini kita tahu bahwa du sama dengan 2x dx. Maka di sini kita bisa ubah bahwa x dx itu kan sama dengan setengah du. Ya, maka di sini kita bisa ubah menjadi setengah du. Sehingga di sini menjadi integral dari, ini kan bisa jadi begini. Setengah integral seper-u du. Maka kita ingat kembali bahwa integral seper-u du itu adalah ln u plus c. Nah, kita kembalikan lagi bahwa setengah ln u-nya tadi adalah x kuadrat plus 5 plus c. Nah, ini adalah hasil dari integral. Nah, sekarang kita masuk ke yang bentuknya tadi yang gx ya, fungsi gx. Di sini ada integral x kuadrat plus 2x per x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 5 dx. Kita coba untuk selesaikan. Di sini penyebutnya lebih besar,
penyebutnya satu tingkat ya. Maka kita coba untuk menyelesaikan dengan menggunakan yang namanya substitusi. Misal U-nya adalah X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 5. Ya, maka DU-nya adalah 3X kuadrat plus 6X dx ya. Nah, sekarang kita masukkan kembali ke dalam soalnya, yaitu X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 5 dx. Maka di sini menjadi, tadi yang dimisalkan U adalah yang penyebutnya ini ya, maka ini menjadi U gitu ya. Nah, yang belum kan yang bagian X kuadrat plus 2X dx, kita harus ubah dalam bentuk U, karena kalau kita sudah ubah dalam bentuk U, maka semuanya juga harus dalam bentuk U. Di sini ada X kuadrat plus 2X dx. Kita coba cek di bagian DU. DU hasil turunan dari U-nya tadi kita setelah kita turunkan hasilnya adalah 3X kuadrat plus 6X dx. Padahal di sini kita butuh X kuadrat plus 2X dx. Bagaimana caranya? Nah, sekarang kita coba. Di sini kan kita bisa sederhanakan ya. Kita bisa menjadi 3. Di sini menjadi X kuadrat plus 2X dx. Nah, muncul kan di sini X kuadrat plus 2X ya dx. Nah, tapi di sini masih ada 3, maka kita ubah menjadi begini. Begini ya. Supaya di sini sesuai dengan permintaannya adalah X kuadrat plus 2X dx. Nah, karena di sini 3X kuadrat plus 2X dx hasilnya adalah DU, maka kalau kita di sini yang kita butuhkan adalah X kuadrat plus 2X dx, maka di sini menjadi 1/3 DU ya. Sehingga di sini menjadi 1/3 DU. Ini kan sama dengan menjadi 1/3 integral 1/U DU. Maka hasilnya adalah 1/3 ln, ingat ya, integral 1/U DU adalah ln U plus C. Kita kembalikan ke bentuknya tadi, permisalan. U-nya tadi dimisalkan dengan X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 5 plus C. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh penyelesaian yang ketiga ya. Di bentuk yang tadi adalah integral X pangkat 3 plus 5X kuadrat plus 3X plus 5 per X kuadrat plus 1. Tadi ini kan fungsi rasional tidak sejati ya. Nah, cara menyelesaikan ini, di sini kan pembilangnya pangkatnya lebih besar daripada penyebutnya ya. Kita coba dalam menyelesaikan integral seperti ini, kita coba selesaikan dengan, kita bagi dulu ya. Kita bagi dulu, kita cari hasil baginya ya. X pangkat 3, 5X kuadrat plus 3X plus 5 dibagi dengan X kuadrat plus 1 itu hasilnya berapa gitu ya. Kita bagi seperti biasa dengan pembagian seperti ini ya. Lalu kita coba, di sini ada X kuadrat plus 1. Di sini ada X pangkat 3. Maka di sini kira-kira kita coba untuk kalikan dengan X ya. Supaya pangkatnya 3 gitu ya. Maka di sini hasilnya adalah X pangkat 3 dibagi X kuadrat kan X ya. Maka kita coba di sini X gitu ya. Maka di sini X kuadrat plus 1 dikalikan X adalah X pangkat 3. Seperti pembagian biasa itu ya. Plus X. Gitu ya. Kemudian dikurangi. Maka di sini hasilnya 5X kuadrat. Yang X kurang dengan X ya. Ditambah dengan 2X. Gitu ya. Oke. Nah, ini 5X kuadrat plus 2X dibagi X kuadrat plus 1. Kira-kira hasilnya adalah 5X kuadrat dibagi X kuadrat kan 5 ya. Kita coba dengan 5 plus 5. Maka di sini X kuadrat plus 1 dikali 5 itu kan hasilnya 5X kuadrat plus 5 gitu ya. Kemudian dikurang. Maka di sini hasilnya 2X. Ini kan tadi ada 5 ya, di atas kan ada 5 juga ya. 5 dikurang 5 kan 0. Maka sisanya adalah 2X. Maka hasil baginya adalah integral dari ini. Saya tulis soalnya dulu ya, X pangkat 3 plus 5X kuadrat plus 3X plus 5 dibagi dengan
X kuadrat plus 1. Maka hasil baginya tadi kan X plus 5 ya. Kita coba integral dari X plus 5 ditambah dengan sisanya. Tadi kan 2X. Maka di sini 2X sisa ya ini ya. Per X kuadrat plus 1. Gitu ya. DX. Nah, maka kita cari integralnya ini adalah X plus 5. Ini ditambah dengan ini ya. Maka kita coba untuk gini, saya pecah ya. X pangkat plus X plus 5 dx ditambah dengan 2X per X kuadrat plus 1 dx. Integral dari X plus 5 dx itu kan kita sudah tahu ya. X plus 5 dx integral X setengah X kuadrat plus 5X. Ditambah dengan, nah ini yang kita cari. Integral ini apa sih integral ini? Gitu ya, kita coba cari dulu integral dari ini saya kotak coretan ya. Integral dari 2x itu kan bisa kita coba dengan substitusi ya. Misal u-nya adalah ini ya, x kuadrat plus 1, du-nya kan 2x dx. Maka integral dari 2x per x kuadrat plus 1 dx sama dengan integral dari ini tadi bawahnya u ya, x kuadrat plus 1 kan kita misalkan dengan u, maka 2x dx-nya tadi apa? 2x dx kan du ya. Sehingga di sini integral dari 1 per u du hasilnya adalah ln u plus c. Maka ln u kita kembalikan, u-nya tadi adalah x kuadrat plus 1 plus c. Maka di sini menjadi integralnya adalah ln x kuadrat plus 1 plus C. Ini adalah hasil integralnya. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaian yang keempat. Di situ ada pertanyaan bahwa kita diminta untuk mencari integral dari 2x plus 15 per x kuadrat plus 10x plus 31 dx ya. Nah, di sini kan pangkat penyebutnya selisih satu tingkat ya dengan yang pembilangnya. Maka kita coba untuk selesaikan dengan menggunakan substitusi. Di sini misalkan U-nya adalah X kuadrat plus 10X plus 31, maka DU-nya adalah turunan dari ini ya, 2X plus 10 DX. Kita kembalikan lagi ke dalam soalnya. Saya tulis dulu soalnya. Maka di sini menjadi apa? Integral. Nah, kita perhatikan ya di sini. X kuadrat plus 10x plus 31 tadi kan U-nya. Gitu ya. Nah, sedangkan di sini DU-nya tadi hasilnya adalah 2x plus 10 dx. Yang ini, yang pembilangnya kalian perhatikan 2x plus 15 dx. Sama seperti yang hasil DU, yaitu 2x plus 10. Hanya bedanya di bagian yang ini ya. Yang ini 10, yang ini adalah 15. Maka kita coba untuk uraikan terlebih dahulu. Jadi begini caranya. 2x plus 15 ini kan bisa kita ubah menjadi 2x plus 10 per x kuadrat plus 10x plus 31. Ini kan 2x plus 15 itu kan artinya 2x plus 10 supaya di sini muncul DU ya. Untuk kita bantuan gitu ya. 2x plus 10 plus berapa? Supaya jadi 15 di sini kan plus 5 dx ya. Ingat ya bahwa di sini ternyata tadi kan kalian itu untuk melihat seperti ini tuh ini kan sudah sama seperti turunannya ya. Jadi hasil turunan dari 2x plus 10 plus 31 ada 2x plus 10. Sedangkan di sini munculnya 2x plus 15 sama x-nya cuma bedanya di bagian yang 10 dan 15. Maka kita gunakan seperti ini dulu gitu ya. Kita coba untuk melakukan suatu trik dulu ya. Maka di sini 2x plus 10 ini kan bisa diurai menjadi begini. 2x plus 10 per x kuadrat plus 10x plus 31 dx ditambah dengan integral 5 per x kuadrat plus 10x plus 31 dx. Gitu ya. Jadi seperti ini dulu. Nah, setelah itu kita selesaikan bagian yang ini dulu. Integral 2x plus 10 plus x kuadrat ini. Ini kan tadi sudah kita misalkan dengan yang ini ya. Maka di sini kalau pakai permisalan ini saya
di coretan aja ya. Ini kan tadi bisa kita misalkan menjadi integral. Tadi yang dimisalkan U adalah bagian penyebutnya. U per 2x plus 10 dx, ini kan tadi hasilnya adalah du ya. Maka di sini menjadi du. Maka integral 1/u du adalah ln u plus c. Atau ln u-nya tadi adalah x kuadrat plus 10x plus 31 plus c. Maka di sini menjadi ln x kuadrat plus 10x plus 31. Nah, sekarang kita coba yang ini ya. 5x per ini. Kita coba 5 per, ini saya di kotak coretan sendiri ya. 5 per x kuadrat plus 10x plus 31 dx. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita coba untuk mencari, melengkapkan kuadrat sempurna ini ya. Jadi di sini ada x kuadrat plus 10x. Jadi kalau di sini ada 10x, maka kan kalau kuadrat sempurna itu kan plus 25 ya. Jadi kalau plus 25 plus 6 ya, supaya jadi 31 itu ya, dx. Oke, maka di sini menjadi integral 5 per x plus 5 kita kuadratkan. Kita kuadratkan kan yang ini kan jadinya ini ya. Ini plus 6 dx. Maka di sini untuk mencari integral ini kita ingat kembali integral, ingat kembali ya, ingat kembali integral dari du per a kuadrat plus u kuadrat itu hasilnya adalah 1/a tangen inverse u per a plus c, gitu ya. Jadi kalau tadi ada integral dari 5 per x plus 5 kuadrat plus 6 dx, maka di sini menjadi apa? Di sini kita misalkan dengan integral 5 kan bisa kita keluarkan ya. 5 1 per x kuadrat x plus 5 kuadrat plus 6 dx. Nah, ini menjadi 5 integral dari 1 atau dx ya. 1 per kalau sudah seperti ini kan kita perhatikan bentuknya yang ini ya. A kuadrat plus u kuadrat. A kuadrat itu seperti yang ini. Ini yang adalah u-nya. U kuadrat ya, ini adalah a-nya ya. Jadi kalau di sini u kuadrat ini adalah u kuadratnya, ini adalah a kuadratnya. Ini adalah u kuadrat, ini adalah a kuadrat. Kita apa namanya, samakan bentuknya ya. Sehingga di sini menjadi 5. Kan kalau tadi integral bentuknya du per a kuadrat plus u kuadrat sama dengan ini ya. Maka di sini kan dx-nya juga du ya. Maka di sini menjadi 5 dikali dengan 1/a. A-nya tadi adalah a kuadratnya adalah 6. Maka 1/a itu adalah a-nya adalah a 1/a akar 6 tangen inverse u per a. U-nya u kuadrat adalah x plus 5. Maka u-nya adalah x plus 5 per a. A-nya adalah akar 6 plus c, gitu ya. Oke. Nah, ini adalah hasil integralnya dari yang ini apa tadi, yang ini ya, 5 per x kuadrat. Maka di sini kita letakkan di sini plus 5, hasil akhirnya adalah 1 per 6 akar 6 tangen inverse x plus 5 per akar 6 plus c, gitu ya. Itu adalah hasil akhirnya.